Selamat siang, selamat datang kembali di kelas penyusunan alat ukur. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan analisis alat ukur dalam penelitian. Kalau di minggu kemarin beberapa minggu yang lalu, maksud saya materinya adalah menghitung tingkat validitas dari alat ukur yang sudah kelompok buat, tergantung dari jenis alat ukurnya apa ya, dan kemudian pengukuran validitasnya seperti apa. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana kita memanfaatkan hasil dari validitas tersebut ke dalam penulisan penelitian. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya juga kita akan membahas dulu quick review tentang validitas dan reliabilitas. Tentunya tidak akan secara mendalam, oleh karena itu struktur materinya akan seperti ini. Yang pertama kita akan melihat validitas dan reliabilitas lebih lanjut, kemudian kita akan membahas tentang tipe kesalahan, apa saja, kemudian kita akan membahas tentang rekomendasi untuk penelitian, dan yang terakhir adalah materi inti dari slide kita hari ini. Oke, baik, kita lanjut sekarang ke dalam validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Sekedar pengingat saja, validitas itu berkaitan dengan ketepatan dan reliabilitas berkaitan dengan akurasi. Akurasi itu berarti merujuk pada seberapa besar random error-nya dan seberapa besar true score-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, kedua konsep ini kita perlukan untuk menunjukkan transparansi dan mengurangi bias peneliti dalam penelitian. Artinya apa? Transparansi dalam hal kalau misalkan kita mengklaim bahwa alat ukur ini dapat digunakan untuk mengukur konsep A, contohnya, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mendukung klaim tersebut. Nah, itu makanya analisis validitas dan reliabilitas itu cukup penting. Dan yang kedua adalah bias. Bias dalam artian tidak karena alat ukur ini kita yang buat, maka kita mengatakan klaim tersebut benar adanya. Kita juga harus bisa menunjukkan hard evidence. Apa yang sudah kita kumpulkan dan bagaimana menganalisis hard evidence tersebut untuk bisa menjadi salah satu cara untuk mendukung klaim yang tadi kita buat, atau memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Bias sebagai peneliti bisa kita kurangi. Nah, perlu dipahami, setiap alat ukur tentunya akan menunjukkan tingkat validitas yang berbeda-beda sesuai dengan aplikasi dan kelompok populasinya. Oleh karena itu, makanya saya termasuk salah satu orang yang selalu mengatakan bahwa terserah apapun klaimnya tentang alat ukur yang kalian gunakan, oh ini sudah divalidasi sebelumnya, oh ini ditunjukkan dari penelitian sebelumnya tingkat validitasnya sekian. Tetap ketika kalian menggunakan alat ukur tersebut di dalam penelitian kalian, tentunya dengan melibatkan kelompok partisipan yang berbeda, apalagi ternyata kelompok populasinya juga berbeda, maka sudah sewajibnya kalian melakukan kalkulasi validitas untuk menunjukkan tingkat validitas alat ukur tersebut di dalam penelitian kalian. Nah, oleh karena itu, validitas bukan sebuah atribut yang dimiliki oleh suatu alat ukur. Tadi makanya saya katakan, ini bisa berbeda-beda dari setiap penelitian. Namun, ini validitas adalah atribut dari interpretasi yang diberikan untuk skor. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang 3 kategori validitas atau 3 jenis validitas. Ini sudah ada materinya di dasar pengukuran, tapi kita akan lakukan quick review. Secara umum, 3 kategori validitas itu ada content related validity, yang kedua ada criterion related validity, dan yang ketiga ada construct related validity. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah content related validity. Kalau di dasar pengukuran, semoga kalian masih ingat, kita sempat membahas content related validity itu bisa berupa expert validity maupun juga bisa face validity. Tapi pada intinya adalah kita ingin melihat apakah isi dari alat ukur kita memang sudah melibatkan semua aspek atau indikator yang kita anggap layak untuk masuk ke dalam pengukuran satu konsep tertentu.
Tentunya ini kembali kepada definisi konseptual dan juga operasional. Nah, singkat kata, content related validity ini bisa salah satunya kita ukur melalui content validity ratio. Nilainya berkisar antara -1 hingga 1. Tentunya semakin mendekati 1 kita anggap tingkat validitasnya baik. Nah, content validity ratio ini biasanya kita lakukan dengan melibatkan beberapa expert. Misalkan kita melibatkan 20 expert. Nah, jadi N besarnya di sini kalau kita melihat rumusnya, content validity ratio sama dengan N kecil dikurangi N per 2 dibagi N per 2. N besarnya adalah jumlah expert yang kita libatkan untuk menentukan apakah alat ukur kita dianggap baik atau tidak. Ada 20 misalkan N-nya, N besarnya. Dan kemudian kita di dalam content validity ratio itu kita meminta expert untuk menentukan apakah setiap item yang kita berikan itu dianggap penting atau dianggap tidak penting. Tidak harus binary ya, tidak harus penting 1 dan tidak penting 0, tapi bisa juga berupa metrik. Jadi sangat penting, kemudian sampai sangat tidak penting atau sangat tidak relevan misalkan. Nah, kita fokus pada yang kekompakan para expert dalam menentukan masing-masing item. Jadi misalkan N-nya adalah 20, nah N kecilnya adalah berapa banyak expert yang mengatakan item tersebut layak atau penting atau relevan. Nah, misalkan ada 15 orang sama-sama mengatakan untuk satu item itu ada 15. Jadi 15 yaitu adalah jumlah expert yang mengatakan suatu item dianggap penting atau relevan, dikurangin 20 per 2 dibagi 20 per 2, yang hasilnya sama dengan 0,5. Artinya apa? Artinya kita bisa anggap hasil ini baik. Item tersebut bisa kita anggap relevan, tapi tentunya kalau misalnya ternyata kita bisa, setelah kita bisa punya 20 item, terus dari 20 item tersebut kebanyakan item itu memiliki skor 0,7 ke atas, ya tentunya 0,5 menjadi nilai yang kurang baik. Makanya dalam penentuan CVR kita harus melihat seluruh itemnya, bagaimana tingkat koefisiennya. Bisa jadi 0,5 kita anggap oke, baik, kita ambil item tersebut, tapi bisa jadi ternyata sisa item yang lain menunjukkan jauh di atas 0,5. Ya, berarti 0,5 item dengan 0,5 ini kita buang saja. Itu yang pertama, content related validity. Kemudian yang kedua, kita punya criterion related validity. Dalam criterion related validity itu biasanya ada dua, bukan biasanya, ada dua. Yang pertama, predictive validity, seberapa jauh konstruk yang kita ukur itu dapat menentukan konstruk yang lain atau kriteria yang lain. Dan yang kedua adalah concurrent validity, seberapa baik, seberapa jauh alat ukur yang kita gunakan mencerminkan hasil dari alat ukur yang berbeda tapi mengukur konsep yang sama. Ini secara visualisasinya, ini kita punya misalkan sebuah alat ukur tentang toleransi, dan di sini ini adalah alat ukur yang baru, kemudian di sini ini adalah alat ukur yang lama, dan kita akan melihat seberapa besar shared variance yang dimiliki antara kedua alat ukur tersebut. Untuk concurrent validity ya, penjelasan tersebut. Kalau misalkan shared variance-nya tinggi, shared variance juga tentunya variance itu berkisar dari 0 hingga 1. Kalau misalkan semakin tinggi, ya juga, ini -1 hingga 1, sama seperti koefisien korelasi, tentunya semakin tinggi, semakin mendekati 1, kita anggap berarti shared variance-nya semakin baik. Ada overlap variance yang dimiliki antara kedua alat ukur.
Itu untuk concurrent validity. Nah, untuk predictive validity, ini kita melihat hasil dari alat ukur yang kita gunakan, terus kemudian seberapa banyak shared variance atau variance yang overlap dengan sebuah pengukuran yang lain. Contohnya, kita mengukur prestasi belajar. Ya, kita mengukur tes prestasi belajar pada satu mata kuliah. Terus kemudian kita menggunakan kriteria lain, yaitu adalah IP. Ya, nilai IP. Nah, apakah hasil skor prestasi belajar memiliki korelasi atau memiliki shared variance dengan nilai IP? Ya, jika shared variance yang tinggi, maka kita bisa katakan nilai prestasi belajar pada satu mata kuliah tertentu itu bisa menentukan atau berkaitan erat dengan nilai IP. Semakin tinggi nilai prestasi belajar pada mata kuliah X, maka semakin tinggi pula nilai IP yang akan didapatkan oleh seorang mahasiswa. Itu kalau kita bicara tentang criterion related validity. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu adalah construct related validity. Construct related validity ini dahulu kala sebelum tes analisis faktor mulai semakin berkembang, kita menggunakan kalkulasi korelasi baik Spearman maupun Pearson, tergantung dari skala pengukuran. Semoga kalian masih ingat apa itu skala pengukuran. Dan kita akan lihat apakah masing-masing item, konfigurasi item dengan dimensi atau faktornya itu memiliki tingkat korelasi yang tinggi. Jika tinggi, maka kita sebut item-item yang digunakan dalam alat ukur untuk mengukur satu konstruk tertentu atau satu konsep, kita anggap itu layak. Nah, itu adalah prinsip dasarnya dari construct related validity, dan kalau kita lihat di sini, bagannya memang item 1, item 2, atau kita sebut variabel 1, variabel 2, atau manifest variabel, observed variabelnya ini. Kemudian dari keempat ini, apakah memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan total skornya, total faktornya, total dimensinya, atau total aspeknya, terserah mau menggunakan istilah apa. Tapi pada intinya dalam analisis faktor kita sebut sebagai faktor, bahasa teknisnya. Jika memiliki shared variance yang tinggi, maka kita anggap variabel 1 layak dipertahankan untuk merepresentasikan bagian dari faktor ini. Variabel 2 jika tinggi korelasinya dengan nilai faktor, maka kita anggap layak untuk dipertahankan untuk merepresentasikan bagian dari faktor X ini, dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan construct related validity. Kemudian kita masuk ke dalam reliabilitas. Lagi-lagi ini quick review ya. Jadi kalau kita merujuk pada teori klasik, reliabilitas itu adalah proporsi varians yang tidak disebabkan oleh random error. Artinya proporsi varians antara true score dengan random error. Nah, apa kedua hal tersebut nanti kita akan bahas. Jadi kalau kita bisa menghitung error dalam pengukuran, kita masih ingat semoga di dasar pengukuran ada dua jenis error, ada systematic error dengan juga ada random error. Nah, kalau kita bisa menghitung error tersebut, maka kita berada dalam posisi yang baik untuk menerjemahkan hasil suatu alat ukur. Ingat, premis pertamanya adalah reliabilitas itu berkaitan dengan proporsi varians antara true score, skor yang didapat, yang betul-betul menunjukkan properti dari sebuah konsep yang diukur dengan random error yang terjadi. Nah, maka kalau kita bisa lihat di sini, di obtain score atau skor yang didapat sama dengan true score ditambah measurement error. Measurement error itu tadi, ada random error dengan systematic error. Nah, jika skor yang didapat sama dengan true score, maka nilai error sama dengan 0, meskipun itu sangat-sangat sulit untuk didapatkan dalam
setidaknya dalam ilmu sosial. Jika kita dapat meminta sekelompok orang melakukan pengisian sebuah alat ukur berkali-kali, misalkan ini mengandai-andai meskipun sangat-sangat mustahil, 100 kali ya, kita misalkan punya satu alat ukur skala toleransi, kita berikan kepada 100 orang dan kita minta 100 orang tersebut untuk mengisi 100 kali, tentunya dalam periode waktu yang berbeda-beda, maka distribusi error dari semua pengisian tersebut akan memiliki distribusi error dengan M sama dengan 0 atau min sama dengan 0 dan standar deviasi atau SD sama dengan standard error of measurement. Standard error of measurement nanti kita akan bahas. Artinya apa dari premis pertama ini? Error pengukuran untuk setiap orang akan sama, yang membedakan adalah true scores-nya. Nah, ini yang sebetulnya kondisi ini sebetulnya yang kita inginkan. Kita betul-betul ingin fokus pada true score-nya. Oleh karena itu, maka klaim tentang tingkat reliabilitas itu, reliabilitas tinggi, maka kita anggap baik alat ukurnya, karena memang jika reliabilitas kita tinggi, maka SEM, Standard Error of Measurement-nya, itu rendah. Artinya, skor yang didapat memiliki error yang kecil, dan skor yang didapat itu mendekati true score. Ingat lagi dengan rumus obtain score sama dengan true score ditambah measurement error. Nah, kebalikan jika reliabilitas rendah, maka SEM tinggi. Dan tentunya kondisi yang berlaku juga kebalikannya. Skor yang dapat memiliki error yang tinggi. Dan itu yang tidak kita inginkan. Maka, tadi, reliabilitas adalah proporsi antara variance true score variance dengan measurement error. Nah, atau rumusnya variance true score dibagi variance true score ditambah variance error. Nah, kembali ke SEM, kita bisa menghitungnya sebagai berikut. Standard error of measurement adalah standar deviasi dikali 1 dikurangin koefisien reliabilitas. Kalau masih ingat koefisien reliabilitas 0 sampai 1, tentunya semakin tinggi semakin baik reliabilitasnya, kemudian di akar. Ilustrasi. Contoh, nilai SEM pada ini ya, alat ukur memiliki standar deviasi 8,6. Koefisien reliabilitas yang dapat 0,66. Maka kita lihat 8,6 dikali akar dari 1 dikurangin koefisien reliabilitas sama dengan 5,0. Artinya apa? Artinya nilai 1 SEM, satu poin standard error of measurement itu berkisar kurang lebih 5 poin dari skor yang didapat. Artinya lagi, itu arti teknisnya, tapi kemudian artinya, implikasinya apa? Implikasinya bisa kita katakan kita memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Kita tidak anggap ini sangat baik atau tinggi, tapi oke, bisa kita terima karena margin of error-nya di kisaran 5 poin, ya kita masih anggap itu bisa kita tolerir. Nah, lalu bagaimana margin error yang baik? Ilustrasi tambahan, misalkan kalau kita punya reliabilitasnya dengan tingkat 0,9, ini 0,9 berarti tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Kalau kita ukur, misalkan standar deviasinya adalah 10, dan hasilnya adalah 3,16 atau 3 misalkan. Artinya kurang lebih satu nilai SEM itu jarak dari skor yang didapat berkisar 3 poin. Nah, ini makanya kita bisa bilang ini cukup baik. Artinya kalau saya ukur lagi di periode waktu yang berbeda dengan alat ukur yang sama, paling kurang lebih kisarannya saya akan mendapatkan perbedaan 3 poin, kurang lebih. Nah, kalau ukur reliabilitas yang kurang baik, misalkan di koefisien 0,5, kita bisa melihat dengan standar deviasi yang sama ya, kisaran margin of error-nya di 7 poin, kurang lebih. Kalau nanti saya ukur di bulan depan dengan alat ukur yang sama, saya akan mendapatkan kurang lebih perbedaan 7 poin dari
alat ukur yang dari hasil alat ukur yang sebelumnya. Ini ya tentunya semakin tinggi semakin tidak baik. Itu adalah ilustrasi dari reliabilitas. Kemudian kita masuk ke dalam tipe kesalahan atau error types. Douglas Olchin menemukan alih taksonomi error type dan meletakkannya ke dalam spektrum dari mulai dari teori paling kiri sampai kepada aplikasi kulturalnya atau aplikasi konteks penelitiannya. Nah, ini penting karena setelah kita merekap kembali pengertian pemahaman kita terhadap validitas dan reliabilitas, akhirnya kita mulai ini menjembatani bagaimana kemudian dampak dari hasil analisis yang kita lakukan, dan yang terakhir bisa menjawab lalu pemanfaatan hasil analisis dalam penelitian, hasil analisis validitas dan reliabilitas dalam penelitian itu akan seperti apa. Oke, dampak yang pertama atau tipe kesalahan yang pertama itu bisa terjadi yang bersifat material. Artinya jangan-jangan alat ukur yang dipakai salah. Jangan-jangan prosedur dalam pengukurannya salah. Kemudian kita masuk ke dalam tipe kesalahan observasional, artinya jangan-jangan dalam kita mencoba untuk melibatkan kelompok sampel tertentu untuk merepresentasikan fenomena yang terjadi, itu keliru. Jangan-jangan ada hal lain yang tidak kita pertimbangkan dalam memutuskan kelompok sampel mana yang diambil untuk menjelaskan fenomena yang ingin kita ukur. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tipe kesalahan konseptual. Tipe kesalahan konseptual artinya jangan-jangan teori yang dipakai salah, konsep bagaimana kita mendefinisikan dan kemudian jabaran dari definisi tersebut mungkin tidak terlalu sesuai. Tentunya kita harus kembali memahami bahwa teori itu adalah cerminan singkat dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Tentunya kita tidak akan berharap bahwa sebuah teori bisa menggambarkan keseluruhan dari fenomena tersebut, tapi setidaknya teori itu bisa menjelaskan sebagian kecil atau sebagian besar, bagus-bagus, tentang fenomena yang kita minati. Oleh karena itu, teori tersebut haruslah benar. Teori tersebut haruslah bisa menjelaskan sejauh mana fenomena itu terjadi, bagaimana mekanisme teoretik yang dipakai, sampai kepada kaitannya dengan konsep-konsep lain yang mungkin berlaku, yang kita sebut sebagai nomologi network. Kemudian yang terakhir adalah diskursus. Jangan-jangan ada kesalahan dalam pelaporan hasil penelitian. Jangan-jangan ketika kita mendiseminasikan hasil penelitian, ada beberapa hal yang keliru sehingga akhirnya kesimpulan yang kita usung itu pun juga keliru. Secara lebih jelas ada di slide selanjutnya. Ini bisa kalian pahami penjelasannya, tapi pada intinya kalian bisa memasukkan keempat hal ini ke dalam spektrum, mulai dari kiri material sampai kepada diskursus, bahwa apapun jenis kesalahannya tentunya punya dampak khas dan ya pada akhirnya bisa membuat hasil penelitian tidak valid. Nah, jika terjadi kesalahan dalam pengukuran salah satu dari error, di bawah ini bisa terjadi. Tipe 1 error, kita menolak hipotesis nol. Null hypothesis itu biasanya menegasikan adanya sebuah hubungan atau peran yang signifikan. Dan kalau hipotesis alternatif itu adalah kebalikan dari hipotesis nol. Kalau tipe 1 error, kita menolak hipotesis nol ketika benar. Jadi contohnya H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Dan setelah dari hasil penelitian kita menemukan bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan. Maka kita tolak ini kan. Tapi ternyata ini harusnya benar. Memang tidak ada hubungan.
Sehingga itu yang kita sebut dengan tipe 1 error, dan tipe 2 error adalah menerima hipotesis nol ketika ternyata salah. Salah satu alasan mengapa bisa terjadi tipe 1 error adalah kalau misalkan kita memiliki composite score komposit, misalkan tingkat status sosial. Tingkat status sosial itu terdiri dari variabel atau item yang diobservasinya adalah tingkat pendidikan. Terus itu item pertama, item kedua jumlah kendaraan, dan yang item ketiga misalkan jumlah pendapatan. Terus itu kita totalkan, kita rata-rata, dan itu menjadi komposit, skor komposit. Ya. Dan kecenderungan dari skor komposit, kecenderungan dari melakukan sebuah indeks dari yang terdiri dari beragam item-item yang ada, itu adalah biasanya kita akan memiliki inflated score. Biasanya skornya menjadi tinggi. Jadi ketika kita korelasikan dengan misalkan tingkat tingkat pencapaian dalam pekerjaan misalkan, kemudian nilai korelasinya tinggi. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita pecah, tingkat edukasi tidak ada kaitan dengan tingkat pencapaian. Tingkat seberapa banyak jumlah kendaraan yang dimiliki tidak ada kaitannya dengan tingkat pencapaian dalam pekerjaan. Nah, itu salah satu konteks di mana bisa terjadi tipe 1 atau tipe 2 error. Nah, tentunya kesimpulan penelitian menjadi salah. Rekomendasi untuk peneliti. Tentunya peer review menjadi salah satu upaya untuk menetralisir bias peneliti yang terlanjur masuk ke dalam penelitiannya. Peer review itu adalah kita setelah selesai melakukan penelitian, kita buat dalam teks hasil penelitian, kemudian kita undang atau kita kirim ke dalam satu platform ilmiah tertentu, dan kita mengundang para antusias untuk merespon apa yang sudah kita tulis. Nah, proses tersebut itu stimulasi terjadinya sebuah diskusi, sehingga akhirnya blind spot yang tidak terpikirkan oleh peneliti itu bisa didiskusikan, dan nantinya bisa jadi ada semacam perbaikan. Kemudian mengembangkan sebuah protokol pengukuran untuk alat ukur tertentu. Nah, protokol ini biasanya dan saat ini sudah semakin digalakkan ketika kita membuat sebuah teks ilmiah, di mana kita harus bisa, kalau di dalam skripsi kita sebutnya di bagian metode penelitian, tapi tentunya terkadang dalam metode penelitian juga kita tidak terlalu detail dalam membahas prosedur penelitiannya, bagaimana pengambilan sampel, bagaimana penentuan kriteria sampel, dan lain sebagainya. Nah, protokol ini jauh lebih detail dibandingkan metode penelitian bahkan yang dituliskan di dalam sebuah skripsi biasanya. Protokol yang baik minimal memuat ukuran sampel, waktu pengukuran yang dilakukan untuk mengetes alat ukur tersebut, kriteria pengukuran yang digunakan, apakah investigasinya bersifat konkret atau prediktif, apakah ada koreksi pengukuran tertentu yang dipakai, misalnya koreksi untuk range restriction. Apa ini maksudnya? Intinya adalah bisa saja saya sedang ingin mengukur hubungan antara variabel toleransi dengan variabel sikap terhadap diskriminasi anggota di luar kelompoknya, ya, outgroup discrimination. Sikap toleransi itu range pilihan jawabannya 1-6, mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kemudian untuk yang outgroup discrimination itu 1-3. Nah, tentunya ada perbedaan range. Perbedaan range tersebutlah yang baiknya dikoreksi sehingga bisa
kurang lebih punya range yang sama. Tentunya kan sama-sama punya 10 jawaban, punya 10 item dari kedua alat ukur tersebut, tapi tentunya skor maksimum dari masing-masing alat ukur tentunya berbeda, karena range pilihan jawabannya juga berbeda. Oleh karena itu, kalian bisa mengoreksi range pilihan jawaban sehingga kedua alat ukur memiliki skor minimum dan maksimum yang kurang lebih sama. Dan itu dimasukkan ke dalam protokol. Nah, terakhir, penelitian sosial dapat dilihat dari beragam perspektif. Oleh karena itu, setiap peneliti harus menyadari bahwa satu jenis pengukuran atau prosedur pengukuran bukan satu-satunya cara untuk memahami sebuah fenomena. Singkat kata, tentunya tadi pemahaman kita terhadap keberadaan teori, apapun teorinya, khususnya dalam teori sosial. Tentu setiap teori memiliki keterbatasan tertentu dan tentunya dari keterbatasan tersebut, sebuah teori hanya bisa menjelaskan sebagian dari fenomena, keseluruhan dari fenomena. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa ada sudut pandang lain dan ada prosedur atau teknik pengumpulan data, teknik analisis yang lain yang dapat dilakukan untuk memahami fenomena yang sama. Nah, kita akan masuk akhirnya ke dalam section terakhir, yaitu adalah menjawab lalu apa manfaat hasil analisis alat ukur dalam penelitian. Kalau analisis validitas telah dilakukan dengan baik, meski tentunya standar baik atau standar tinggi terserah menggunakan istilah metrik yang cocok, itu bersifat relatif, maka ada beberapa poin penting yang dapat digunakan oleh peneliti. Jika validitas konstruk alat ukur ditemukan tinggi, contoh berkorelasi dengan alat ukur lain yang mengukur hal yang sama atau dengan menggunakan faktor analisis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang Anda ukur berasosiasi dengan sekumpulan variabel lainnya yang berada dalam sebuah nomological network yang logis. Contoh, variabel toleransi tentunya diasumsikan berkaitan atau berhubungan dengan pluralisme, kontak antar kelompok, seberapa sering Anda melakukan interaksi dengan anggota dari kelompok luar, dan lain sebagainya. Mereka berada dalam sebuah jaringan teori yang sama. Kita bisa membayangkan sebuah network, dan network tersebut diisi oleh variabel-variabel yang saling berkaitan. Tadi balik lagi kepada shared variance. Seberapa jauh satu variabel berbagi varians dengan variabel yang lain, itu menentukan validitas konstruk. Itu juga menentukan criterion related validity. Itu juga menentukan predictive validity. Yang kedua, validitas alat ukur, khususnya validitas konstruk, hanya dapat diterima jika konsepnya telah diterima terlebih dahulu. Ini sangat penting, meskipun ditaruh di beberapa slide terakhir, tapi ini harus kalian pahami. Tentunya pengukuran, kalkulasi matematis, kalkulasi statistik itu adalah alat untuk membantu. Akan tetapi harus dipahami bahwa pemahaman kita terhadap fenomena yang ingin kita teliti, kemudian menerjemahkannya ke dalam sebuah teori, itu harus dikuatkan terlebih dahulu sehingga kita bisa dengan leluasa mendefinisikan sebuah konsep secara baik dan memang dapat diterima secara logis maupun juga nanti secara dalam hasil pengukurannya memang juga sesuai. Kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar melakukan sebuah penelitian, yaitu apa yang disebut dengan ilmiah, yang sifatnya memang rigorius, di mana kita memiliki prosedur yang memang ketat, di mana kita juga logis, di mana kita juga punya empiris, bukti empiris, hard evidence, dan analisis yang baik tadi tentang logis. Nah, terdapat kemungkinan juga bahwa konstruk dapat diartikan secara berbeda dan dalam tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, validitas konstruk pada satu tingkat belum tentu berlaku sama untuk tingkatan yang lain. Jadi, validitas konstruk untuk contohnya skala resiliensi pada seorang individu
dengan resiliensi pada sebuah komunitas tentunya memiliki pemahaman yang berbeda dan validitas konstruknya juga bisa berbeda. Maka, kesimpulan dari analisis alat ukur Anda harus spesifik sesuai dengan definisi konstruk yang diajukan di awal. Skor yang didapat berkaitan dengan fenomena yang diartikan di definisi operasional dan tentunya konseptual. Kembali lagi, pastikan pemahaman teorinya cukup kuat. Baik, itu adalah materi tentang pemanfaatan hasil analisis validitas dan reliabilitas dalam alat ukur yang bisa kita gunakan di dalam hasil penelitian. Terima kasih.